Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani, NIM D02223003 dari kelas Informatika B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Etika dalam bisnis sangat penting karena ia membentuk nilai, norma, perilaku karyawan, serta pemimpin, dan dapat membantu dalam menjaga kepercayaan pelanggan, karyawan, dan masyarakat sekitar, yang dapat memperkuat reputasi perusahaan. Selain itu, etika bisnis juga membantu mendorong kesadaran diri dan tanggung jawab dalam berbisnis. Oleh karena itu, dengan etika, para pembisnis dapat mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan, membantu perusahaan untuk menuju arah yang lebih baik dan mencapai tujuan jangka panjang. Etika bisnis juga dapat dilihat sebagai usaha yang merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip etika. Dari pernyataan tersebut, dikutip dari jurnal Arti Penting Menjalankan Etika Bisnis oleh Ramzi Durin, dan Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis oleh Aswan Asaloan. Salah satu contoh penerapan etika bisnis dalam kasus di Indonesia yaitu kasus PT Indofood. PT Indofood telah menerapkan etika bisnis dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya internal, dan pengelolaan karyawan. Hal ini membantu PT Indofood untuk meningkatkan reputasi suatu usaha dan perusahaan di mata konsumen dan juga karyawan. Pertanyaan kedua, jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus. Dan menurut saudara, sanksi apa yang harus diberikan? Beberapa pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia meliputi berbagai aspek seperti korupsi, nepotisme, kekurangan transparansi, kekurangan kebebasan keputusan, dan kekurangan ketepatan keuangan. Dikutip dari jurnal Pelanggaran Etika Bisnis, Kajian Kasus-Kasus Pelanggaran Bisnis di Indonesia oleh Nurul Komariah. Salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi di Indonesia yaitu kasus korupsi yang terjadi di perusahaan PT Freeport Indonesia, di mana perusahaan melanggar hak-hak buruh Indonesia atau HAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mogok Kerja Sah dan PT Freeport Indonesia melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Selain bertentangan dengan PP 76 Tahun 2008 tentang kewajiban rehabilitasi dan reklamasi hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport. Menurut saya, sanksi yang harus diberikan kepada pelanggaran etika profesi dari contoh kasus yang saya ambil adalah pelaku pelanggaran dapat diberikan sanksi pidana atau sanksi pendidikan. Sanksi pidana di sini dapat berupa pelaku bisnis yang melanggar etika dengan pidana seperti pidana penjara atau pidana denda. Itu tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dibuat. Sedangkan sanksi pendidikan dapat diberikan kepada pelaku bisnis yang melanggar etika bisnis, seperti pelatihan seminar atau pendidikan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan pendidikan etika. Dan masih banyak sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran bisnis tergantung seberapa tinggi jenis atau tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya pertanyaan 3. Bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan ini, IBM atau Johnson & Johnson? Mengapa dua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik? Dari kedua pilihan perusahaan, saya memilih perusahaan Johnson & Johnson. Dikutip dari Pedoman Perilaku Bisnis dan Standar Tanggung Jawab untuk Pemasok oleh Johnson & Johnson, etika bisnis Johnson & Johnson disebut sebagai cara kerja untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis ini dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan maupun mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat.
perusahaan yang memiliki standar tanggung jawab untuk pemasok yang membentuk Johnson & Johnson, family of companies yang mencakup kualitas tinggi, kepercayaan, rasa saling menghormati, dan nilai bersama. Serta perusahaan ini juga memiliki kode etik bisnis yang mengatur pelanggaran etika seperti pelanggaran etika dalam produk, pelanggaran kode etik bisnis, dan pelanggaran kepatuhan kode etik bisnis. Jadi, mengapa perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika bisnis yang baik? Karena pada dasarnya perusahaan Johnson & Johnson memiliki pedoman perilaku bisnis yang tegas, standar tanggung jawab pemasok, dan kode etika bisnis yang mencakup berbagai aspek, serta perusahaan ini juga memiliki nilai-nilai yang tinggi, mencakup kepercayaan, kesejahteraan, dan kekayaan intelektual, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Itulah sebabnya mengapa perusahaan ini masih dikatakan memiliki etika bisnis yang baik. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila jawaban saya masih kurang dan ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.